Jadi gini, aku itu pernah di mall sekali, pas persimpangan, ketemunya itu terkejut. Orangnya benar-benar terkejut banget. Ada punya yang sampai lari, anaknya gitu. Aku udah tahu, jadi setiap ada persimpangan aku selalu buat hentakan kaki bahwa aku mau lewat gitu. Aku kan pernah tuh mau bunuh diri juga kan. Kalau waktu itu gua ngelakuin itu mungkin gak ada hari ini, udah pasti. Pernah ada rasa tersakiti, nangis gitu? Pastilah, pasti. Itu kayak ngejudge ke Tuhan, kok bisa seperti ini, ngejudge ke orang tua. Tapi untungnya orang tua itu bukan tipe yang memanjakan aku dari kecil. Jadi walaupun kulit begini, lu salah ya gua tetap hukum lu gitu. Oh iya. Gua tetap rotan gitu. Cukup dengan tanya Dokter Richardson Chanley, wis. Sosok menginspirasi banget ini. Apa semua yang namanya Richard itu menginspirasi? Oh iya. Iya benar. Thank you for coming ke sini. Thank you juga tadi. Dikenal dengan namanya Koko Merah. Iya, Koko Merah. Kalau menurut saya nggak merah ini, pink ya. Tapi memang merah. Memang merah, apalagi kalau kena matahari itu bakal lebih merah lagi. Bakal lebih merah lagi. Tapi aku tuh seneng banget ya orang-orang yang kalau menurut aku kamu sudah masuk ke tahap penerimaan diri. Iya. Ya, karena banyak orang yang bisa menerima diri, tapi kalau mengubah nama menjadi Koko Merah, bakal dikenal jadi Koko Merah itu ibaratnya kamu mengubah bulian jadi sudah berdamai dengan diri sendiri kan? Bener. Kalau kan mereka kan juga bakal bilang, ih merah banget nih. Kan dulu juga mereka bakal bilang, kok orangnya merah banget, terus merah kayak it hurts you. Iya pasti, iya. Kan? Jadi aku udah gak mau tahu. Tapi akhirnya dipakai jadi nama kamu. Boleh singkat aja, sejak kapan sih kamu pakai namanya? Pas 2 tahun terakhir, 2-3 tahun terakhir, pas di TikTok. Pas di TikTok ya? Berarti sejak saat itu mungkin yang kamu benar-benar pure berdamai dengan diri kamu sendiri? Sebenarnya kalau dibilang berdamai banget, aku belum berani kayak, sampai hari ini aku ada ketakutan masih kayak lepas topi di jalan. Why? Masih insecure, misalnya gitu. Tapi aku berusaha untuk taruh covernya di TikTok itu ya udah aku botak istilahnya gitu. Oke. Sesekali mungkin bisa, tapi kalau suruh aku lepas topi untuk jalan kayaknya masih malu lah istilahnya. Masih malu. Oke, hari ini kita pengen lebih kenal lebih dekat nih siapa Koko Merah atau Richardson Chanley ya, nama aslinya ya. Orang Medan? Medan. Chinese? Ya. Chinese. Anak ke? Pertama. Oh, dari berapa saudara? Dari kita ada 3, 2 adik cewek. 2 adik cewek. Adik-adik ada yang seperti ini juga? Nggak ada. Oke. Saya pengen tahu. Kamu tahu nggak sih kondisi kamu saat ini apa? Kalau dari teorinya dokter katanya Harlequin ichthyosis. Oke, nice. Perbedaan kulit, terus 3-4 lapisan, sedangkan yang normal itu 7 lapis. Oke. Katanya segitu. Jadi aku taunya pokoknya aku harus pakai lotion biar dia tetap lembab dan nggak kering. Oke. Itu sih. Kenapa bisa seperti ini? Kamu tahu nggak? Katanya sih karena air ketuban pecah. Keminum sama si bayi 48 jam. Maunya tadi normal, terakhir jadi sesar. Jadi udah sempat jadi racun. Nah itu yang menyebabkan kondisinya seperti itu. Tapi kalau kadang aku duduk mikir kan, gak make sense juga. Daun telinga juga gak ada. Terus mata juga kayak gini, kuku apa segala macam. Ya kalau kulit oke lah, aku bisa terima. Cuman ada juga orang yang kondisinya seperti aku dari bayi, mereka juga gak air ketuban pecah. Oke. Lahirnya juga langsung seperti ini. Oke, tapi yang realnya kejadian pada waktu itu kamu ketuban pecah sudah. Katanya seperti itu. Tapi kamu berapa jam kemudian baru dilahirkan? Iya. Oke, dan katanya seperti itu. Benar. Dan yang dipercayai seperti itu ya? Iya. Tapi kamu pernah dengar bahwa ini penyakit genetik? Ada yang bilang iya, tapi dicek dari struktur keluarga tidak ada. Oh, oke. Ini sebenarnya kalau namanya Harlequin ichthyosis ya, itu namanya sebenarnya penyakit genetik autosomal resesif sebenarnya sih. Mutasi gen ABCA21, di mana itu sebenarnya untuk buat lipid di kulit kita. Tapi karena ya ibaratnya kecacatan pada lahir, pada gen kita, sehingga dia nggak bisa membuat lapisan kulit seperti yang kamu bilang tadi. Pada umumnya tuh lapisan kulit kita itu ada 7 lapis epidermis ya. Nah, tapi yang terjadi pada Harlequin ichthyosis itu hanya terjadi 3-4 lapis saja. Berarti lebih tipis toh? Iya, lebih tipis. Jadi terbentur gampang berdarah. Oh, terbentur gampang berdarah. Tapi penyembuhannya cepat banget. Lebih cepat. Cepat. Jadi kayak anak kulit gitu ya. Jadi kalau luka cepat sembuhnya, tapi juga cepat lukanya, cepat merahnya. Cepat merah, terlalu panas, dingin terlalu dingin. Oh, dingin terlalu dingin. So, apa yang kamu rasakan sekarang? Ini normal.
Normal. Ini normal. Normal yang kamu rasakan. Iya. Oke, sebelum kita lanjutin ya, saya pengen jelasin kalian ya. Kopi Gatot Kaca, ini kopi stamina laki-laki yang lagi hits banget sekarang ya. Yang bisa menambahkan stamina laki-laki di ranjang. Jadi minum 2-3 jam kemudian nih kalian akan lebih bersemangat nih dan lebih tahan lama. Nggak 2 jam aja. Tapi kelebihannya nih, ini kelebihan yang paling fantastisnya ya. Nggak bikin deg-degan dan baik banget untuk jantung. Ini sudah BPOM dan sudah halal. Dan bagi kalian semua yang pengen bisnis ya, kalian juga bisa bisnis Gatot Kaca. Saya dengar-dengar ini ya dari distributor, agen, dan reseller Gatot Kaca. Hanya jualan Gatot Kaca doang. Kalian bisa dapetin belasan juta per bulan. Karena ini produknya laris manis banget. Selain bagus, juga aman banget untuk kesehatan kita. Jadi ini Bang Hotman aja sampai gabung loh ke Gatot Kaca nih. Kita lanjutin. Oke, apalagi sih keluhan-keluhannya lagi? Kalau keluhan sih ya biasa sidik jari gak ada. Oh, sidik jari kamu nggak ada? Nggak ada. Kamu ada paspornya? Ada, tapi nggak bisa ada sidik jari. Oh, bisa ya berarti ya? Jadi face recognition saja. Oh, face recognition. Oke. Terus nggak bisa berjerawat. Oke. Nggak bisa berkeringat. Nggak ada keringat? Nggak. No sweat? Nggak, sama sekali. Jadi kalau panas kamu nggak ngerasain ada keringat? Nggak bakal. Jadi kalau panas 5 menit kena matahari itu bakal bernanah besoknya. Oh. Jadi misal nih berjemur 5 menit, malamnya itu udah merah banget, gatal, bener-bener gatal. Di area yang tidak ditutupi sama baju, pakaian. Oke. Setelah merah, nanti tengah malamnya itu mulai menguning dia. Berair sampai besok pagi baru lepas. Tapi setelah itu malamnya, besok paginya, malamnya itu bener-bener bersih banget. Itu muka udah merah-merahnya banget. Gitu. Kayak kulit baru lah istilahnya. Itu kalau panas ya. Kalau dingin? Kalau dingin dia gampang, lotionnya gampang mengering, retak. Oke, after that ada sesuatu kering dari kulitnya? Mungkin berdarah sih. Berdarah ya? Berdarah. Jadi tetap harus dikondisikan, pastikan ini harus lembab. Sejak kapan sih, Richard, aku ngomong dengan diriku sendiri. Kok. Umur berapa sih? 30. Oh, 30. Dia adik gue panggil Koko pula kan. Koko Merah. Sejak kapan sih kamu tahu bahwa kamu terkena Harlequin ichthyosis? Pastinya sejak lahir, tapi sampai hari ini kita nggak tahu kondisinya. Jadi gini, aku itu selalu hari ke hari itu belajar. Oh, ternyata kalau udah kena matahari nggak boleh mandi. Oh, ternyata kalau misalnya udah mandi kamu harus kayak gini-gini. Kamu nggak boleh langsung diusap, nanti dia bisa makin bernanah gitu. Aku juga baru tahu, sampai hari ini masih belajar. Artinya dari apa yang kena di kamu ini, kamu masih terus belajar tentang diri kamu sendiri. Ya, kayak gitu. Karena ini adalah penyakit langka ya. Benar ya. Ini ada penyakit langka. Tapi kamu taunya bahwa kamu berbeda dengan yang lain tuh sejak kapan sih? Pastinya sejak SMP lah, kelas SMP. Oke, SMP ya. Kelas SMP baru aku tahu, oh ternyata kita ada gap gitu. Tapi sebelum aku pengen tanya tentang penerimaan lah ya, aku pengen tanya dulu sih. Ini pengobatannya kayak gimana sih? Pengobatannya lebih ke rutin lotion. Jadi dulu waktu kecil itu wajib mandi sehari itu 3-4 kali. Dan sebelum mandi ada lotion, setelah mandi ada lotion. Mandi 3-4 kali sehari. Dalam sehari. Biar kulitnya tetap lembab. Oh, bukannya tapi kalau terlalu sering mandi jadinya kering ya? Enggak sih, mungkin karena wajib lotion juga sih. Karena gini, kalau aku nggak pakai lotion, dia bakal kering, ini mata tertarik gitu loh. Dan benar-benar kayak sakit. Dan benar-benar dia bakal kering banget. Tinggal diusap dikit itu tumbuh lagi. Gitu, langsung benar-benar kayak dalam waktu 1 menit itu benar-benar kelihatan. Artinya sensitif banget ya kulit kamu ya. Kalau misalnya sedikit aja perawatannya kurang, kamu kurangin dari standarnya, kamu langsung bermasalah. Iya, dari lotion sendiri hasil racikan, kalau ditambah sedikit glycerin kalau nggak salah, itu juga bakal mengering. Oh ya? So kamu pakai body lotion ini khusus? Sebenarnya khusus, resep dari dokter di Jakarta. Jadi dulu di Singapura tuh ada dikasih resep, cuman mungkin ingredientsnya terlalu mahal. Dikasihkan ke waktu itu profesor Jakarta. Habis itu dia bilang ya udah kamu racik aja. Kalau nggak salah sih Vaseline-nya 1 kilo. Di mix sama lanolin 1 gram. Dijadiin 1. That's it? Nah, itu aja. Kamu nggak pakai ingredients lain di dalam? Nggak ada. Jadi pure hanya untuk melembabkan kulit. Bener, iya. Dan itu kamu pakai rutin banget? Iya, kalau sampai hari ini selesai mandi wajib. Habis mandi wajib? Iya. Oke. Gitu. Oke.
Kamu pernah cari tahu nggak sih, wah ini bisa nggak disembuhkan atau mencari alternatif penyembuhan? Alternatif mungkin dulu pernah, maksudnya kayak lebih ke non medis, tapi ya Yes. waktu kecil ya mama sering bawa ke sana ke sini, cuman ya memang nggak, ya aku rasa dokter juga bilang nggak bisa disembuhkan, ya udah ikut apa kata dokter aja. Oke, tapi tetap berusaha cari apa ya, alternatif ya, Benar. alternatif ya, mencoba mencari alternatif. Benar. Segala sesuatu sudah pernah dicoba semua ya. Sudah. Sudah. Tapi kalau kemarin dulu waktu kecil kan masih kita belum ngerti ya, maksudnya kayak pengen nih sembuh, pengen, tapi kalau disuruh cari untuk sekarang, mau nggak kamu hidup normal seperti yang aku rasa udah gak mau sih, karena aku udah terbiasa dengan keadaan seperti ini. Oh ya? Jadi kayak aku bisa bayangin tiba-tiba aku harus setelah mandi gak pakai lotion, kayaknya ada yang kurang gitu. Jadi aku tetap lebih pilih seperti ini. Walaupun kamu punya opsi untuk menjadi manusia biasa. Iya. Kamu bukan manusia biasa sih, maksudnya punya kulit seperti orang biasa. Orang normal. Artinya kamu sudah menerima banget. Udah gimana ya? Udah gak mau mikir lah, udah jalani aja, udah seperti itu sih. Udah di titiknya itu. Sudah di titiknya seperti itu. Tapi kalau Harley Quinn sendiri kamu taunya dari umur berapa tuh? Sebenarnya dulu itu bukan Harley Quinn, kita taunya apa ya? Ada satu nama. Aku tahu ini Harley Quinn itu dari Instagram. Jadi ada di luar itu ada satu anak juga sama kondisinya seperti aku. Di Hong Kong juga ada. Bedanya ada sebenarnya ini penyakit langka, tapi beberapa tuh banyak diposting juga di media sosial. Cuman aku bingungnya kenapa wajahnya itu hampir sama semua, mirip. Jadi gini, kayak aku pernah bertanya sama diriku sendiri kayak, kalau kita ngomongin anak yang Down syndrome itu wajahnya hampir sama. Di Harley Quinn bisa dibilang seperti itu juga. Beda cowok cewek tetap sama. Bedanya terkelupas atau enggak aja. Jadi kadang juga aku masih mikir ini kelainan kulit atau gimana gitu, aku belum ngerti juga. Oh, oke. Berarti sampai sekarang ya kamu tahu Harley Quinn itu dari media sosial berarti ya? Iya, benar. Dari kapan itu ya? Berarti umur berapa ya? Udah ada 6 tahun terakhir lah. 6 tahun terakhir. Sebelumnya kamu pikir bahwa kamu gangguan kulit biasa? Iya, gangguan kulit biasa. Oke. Gitu. Oke, dan ini dibawa kemana aja nih sudah? Singapura sama... Kalau dari kecil tuh memang udah dari bayi udah dibawa ke Singapura. Oke, kita jeda sebentar ya. Bagi kalian semua yang pengen konsultasi langsung dengan saya ya. Dok, aku punya permasalahan kulit, masalah jerawat, flek, dan lain sebagainya. Dok, aku pengen lebih awet muda, dok. Bagaimana caranya? Kalian bisa konsultasi dengan chat di bawah ini, atau kalian bisa konsultasi stem cell dengan saya juga. Silakan kalian video call, janjian dengan admin saya dengan chat ke nomor di bawah ini. Atau kalian bisa temui klinik saya di Athena cabang terdekat di Aceh, Medan, Pekanbaru, Jambi yang akan opening di Maret ini. Ada di Palembang, Lampung, Jakarta Utara, Jakarta Selatan, di Bekasi, di Tangerang, Gading Serpong. Ada di Bogor, di Semarang, di Surabaya, ada di Balikpapan, Manado, dan di Makassar. Bagi kalian semua yang pengen low budget, kalian juga bisa kunjungi Dr. Hand Clinic yang ada di Palembang, Jakarta Barat, Bintaro, Surabaya, dan di Bali. Kapan lagi nih kalian perawatan cantik dengan cara yang sehat? Oke, kita lanjutin lagi nih Koko Merah. Kamu lahir di mana sih? Di Medan. Di Medan. Berarti ini kan terjadi dari lahir. Kan? Iya, benar. Ya, jadi seperti untuk informasi untuk kalian semuanya ya. Jadi Harley Quinn ichthyosis itu adalah penyakit genetik ya, di mana ada kelainan pada gen ABCA21 tadi. Dan itu terjadi begitu saja. Jadi dari lahir itu warnanya putih. Iya, benar, putih, Ya, matanya merah. Ketakan. Benar. Dan ada matanya merah, di mana ada kelopak matanya itu nggak bisa nutup ya. Ke atas dia ya, ke atas. Biasanya itu yang viral-viral di sosial media yang katanya yang bayinya yang viral. Akhir zaman, katanya gitu. Iya, aku sering banget baca itu. Aku tahu itu pasti aku. Gitu. Ya, yang viral bayinya. Baru kali ini yang viral yang gede. Tapi kenapa kamu pakai kacamata hitam? Terlalu perih untuk kena sinar cahaya. Gitu. Oke. Jadi selalu. If I see your eyes. Boleh. Wow. Gitu. Boleh kasih lihat ke kamera kan? Ini sih. Jadi aku tetap harus pakai topi penutup biar dia terhalang. Itu sakit. Sakit. Kalau kena cahaya sakit. Jadi dia itu kalau agak siang mungkin harus dibiasakan dari pagi. Jadi pelan-pelan sampai nanti udah agak siang baru. Tapi tetap wajib kacamata hitam. Tapi untuk melihat dengan baik, sangat baik. Baik. Sangat baik. Sebenarnya waktu kecil itu kita nggak ada pakai sunglass. Jadi mungkin karena aku memanjakan diriku yang
semenjak kuliah, udah tamat kuliah wajib sunglass, naik mobil wajib sunglass, jadi terbiasa. Dulu kecil kita keluar aja, tapi gak ada peri-perinya. Dan itu kata dokter efek juga ke mata. Iya, pasti akan ngefek banget ke mata. Jadi kamu menantang cahaya. Iya. Seperti itu kan. Pada umumnya kan harusnya nggak seperti itu. Iya. Jadi kalau tidur itu mata itu ya bola mata hitamnya itu hilang, hanya putihnya tok gitu. Oh, itu bisa dipejamkan kan matanya? Nggak bisa? Bisa, tapi harus kuat. Sedangkan kita kalau tidur kan kita nggak sadar. Yes. Jadi tetap putih. terbuka ya? Iya. Tetap terbuka ya. Jadi pada waktu kamu lahir dengan ya sedikit berbeda dengan anak-anak yang lainnya, lahir di Medan ya? Iya. Orang tua kamu langsung bawa ke Singapura? 3 bulan setelah lahir. Dibawa ke Singapura? Iya. And then? Baru sampai di sana ternyata dikasih tahu waktu itu ichthyosis erythroderma kalau nggak salah ya. Oke. Kita nggak tahu arti apanya. Cuman kata dokter itu wajib lotion, wajib lembab. Jadi waktu itu belum ada obatnya, kita masih tetap harus mandi di dalam air, tetap wajib berendam. Itu sih. Oke, luar biasa sih menurut kamu bisa menjadi koko merah seperti ini sekarang. Andai kata ini terjadi pada saya, belum tentu aku bisa jadi seperti kamu sih. Tapi kita pengen belajar banyak ya. Apa sih yang buat kamu menerima? Atau mungkin ini dulu deh ya. Banyak dong pasti bulian atau nyinyiran ke kamu. Gimana sih perasaan kamu? Sebenarnya kalau bulian itu aku selalu bilang kita itu nggak tahu kita itu dibully. Karena kondisinya itu aku dari kecil. Dari bayi yang kamu udah harus jalani seperti ini. Mungkin kalau aku terlahir normal, tiba-tiba di usia tertentu aku berubah jadi merah, aku ngerti, oh itu bulian. Tiba-tiba orang jauhin. Aku dari kecil tuh udah memang ada gapnya. Ada beberapa teman yang dia pro banget sama aku, yang benar-benar kasihan sama aku. Ada juga ada teman yang benar-benar ngejauhin, yang dia langsung ngomong, gue nggak cocok sama lo. Gitu ada juga. Jadi kalau dibilang langsung bulian, yang tiap hari aku rasakan seperti itu waktu dulu. Jadi kadang kita berpas-pasan di mall, ada yang terkejut. Tiba-tiba, aku tahu sih tiba-tiba. Jadi gini, aku itu pernah di mall sekali, pas persimpangan, ketemunya itu terkejut. Orangnya benar-benar terkejut banget. Ada punya yang sampai lari anaknya gitu. Aku udah tahu, jadi setiap ada persimpangan aku selalu buat hentakan kaki bahwa aku mau lewat gitu. Oh, oke. Aku udah prepare segitunya dulu sampai hari ini. Oke. Jadi kadang itu yang buat aku gak nyaman. Tapi kalau untuk sekarang aku udah gak mau mikir lagi, mau terkejut sana. udah malas istilahnya. Oh, oke. Tapi pernah ada rasa tersakiti, nangis gitu? Pastilah, pasti. Itu kayak ngejudge ke Tuhan, kok bisa seperti ini, ngejudge ke orang tua. Tapi untungnya orang tua itu bukan tipe yang memanjakan aku dari kecil. Jadi walaupun kulit begini, lu salah ya gue tetap hukum lu gitu. Oh iya. Gue tetap rotan gitu. Kamu bisa di rotan? Mau gak mau. Bahkan orang tua juga bilang sama guru kalau dia ngeyel di kelas tuh, lu hukum aja. Dan gue gak bakal datang ke sekolah. Jadi udah dididik seperti itu dari dulu. Nggak di spesial kan? Nggak ada sama sekali. Tapi bukannya kulit kamu rentan sehingga kamu nggak bisa dipukul atau nggak bisa diberikan sedikit gesekan? Mungkin dia gak mau memanjakan aku sih. Jadi kita ada pantangan makanan tuh. Seafood, telur, kecap gak boleh makan pada saat itu. Tapi kata Dedi, lu wajib makan sedikit demi sedikit. Jadi biar ketika kamu makan one day tiba-tiba kamu gak tahu, gak efeknya terlalu berat. Jadi diajar makan sedikit sampai hari ini ya bisa makan semua. Oh, kenapa? Kalau makan itu gatal? Bisa gatal, terus kalau kecap dia bisa hitam-hitam. Oh, gitu. Kalau kecap bisa hitam-hitam. Itu memang hitam atau enggak? Atau mitosnya? Mitos, tapi kadang ada juga di kayak gini di beberapa part, entah karena kecap atau apa kita nggak ngerti. Mitos gitu. Kayaknya iya ya. Oh, itu mitos. Saya itu mencari korelasi kayak gimana caranya. Paling sering juga kayak gitu tuh kalau cacar. Kalau cacar tuh mama pada bilang. Iya nggak boleh bener. Nggak boleh makan kecap katanya. Jadi bekas hitam. Kagak ada korelasi. Iya. Apalagi orang Chinese ya banyak. Iya bener. Bener. Oh, jadi orang tua kamu nggak membuat kamu spesial ya? Sangat enggak. Kalau dari keluarga sendiri pandangannya kayak gimana ke kamu? Awal-awal pasti gak suka. Intinya gini, kita bukan ngomongin keluarga yang ini ya, cuman maksudnya gini, intinya lu harus ada dikenal, terus lu harus ada prestasi, baru mereka hargai lu, gitu. Baru orang bisa menerima. Kalau enggak, aduh,
istilahnya kayak duduk bareng pun belum tentu mungkin maunya gitu loh. Tapi ada beberapa keluarga yang memang dia sayang banget, kayak pokoknya gue, neneknya gue itu benar-benar sayang banget. Ada beberapa orang yang memang dia gak suka gitu, ada seperti itu. Oke. Tapi sejauh ini keluarga menjauhi kamu? Sekarang udah enggak. Tapi Sekarang enggak. dulu ada gap yang seperti itu. Sangat. Aku benar-benar ngerasain. Jadi kata mama juga, kamu kalau digituin ya udah gak usah datang ke rumahnya. Aku juga gak pernah mau datang. Aku udah ngerti. Cuman ya tetap kita respect sama dia. Artinya mereka sekarang datang ke kamu Ya, karena kamu ya. menjadi sesuatu. Bener. Balas dendam terindah ya. Iya. Cuman ya kita gak boleh istilahnya, dulu lu kayak gini, gua harus kayak gini. Enggak lah. Tetap seperti ini. Ada sakit hati di kamu? Enggak. Setelah tahu hasilnya kita nggak sakit hati. Tapi dulu iya. Dulu itu aku sampai bener-bener ya udah kalau rasa gak mau kenal ya udah kita nggak usah berhubungan gitu. Koko merah, kayak gimana sih kamu bisa survive dari lingkungannya yang seperti ini? Kan pasti kan dari semua sisi ya. Dari lingkungan, dari cuaca yang luar biasa. Ya kamu nggak akan ngerasain lebih ekstrim daripada yang lain ya. Kayak gitu ya. Kayak gimana sih kamu bisa survive secara psikologi, secara fisik kamu bisa survive jadi seperti sekarang? Mengalir aja sih aku mikirnya. Kayak bener-bener aku udah di titik dimana apapun yang terjadi ya udah terjadilah. Kayak aku udah pasrah istilahnya gitu. Lu mau apapun ya udah gua udah nggak bakal ngejudge ke siapapun lagi. Itu udah kondisinya gua. Kalau dulu masih menyalahkan. Dulu sangat menyalahkan. Tuhan aja pun gua nyalahkan waktu itu. Orang tua, lingkungan, teman, siapapun gua nyalahkan dulu. Tapi sekarang mungkin karena hasil lah. Hasil apa nih? Intinya kalau dulu gua gak sabar, maksudnya kayak gua harus nggak tahan nih, udahlah. Gua kan pernah tuh mau bunuh diri juga kan. Kalau waktu itu gua ngelakuin itu mungkin gak ada hari ini, udah pasti gitu. Kapan itu? Waktu zaman masih kecil, umur 8 tahun, 9 tahun gitu. Kamu sempat berpikir ingin bunuh diri? Pasti. Bahkan udah setelah tamat SMA juga pernah mikir kayak gitu. Karena tamat SMA lu bisa ngapain sih dengan kondisi lu seperti ini? Mau kerja di mana coba? Gak ada kerjaannya mau terima orang kondisi fisik seperti ini. Mau gak mau, ya cuman balik mikir lagi kalau pada saat itu aku diterima di dulu aku pengen banget kerja di bank. Diterima di bank ya gak ada bisnisku hari ini gitu. Jadi kayak semuanya pasti ada jalannya ya. Benar. Dan mungkin seperti kamu sekarang jadi lebih menerima, jadi lebih semangat karena kamu bisa punya sesuatu dan bisa kasih inspirasi ke orang. Iya. Tujuanku itu sebenarnya. Jadi memberikan value bagi orang lain. Malah ya. Saya senang banget. Makanya aku tuh salah satu yang tertarik banget datangin Koko Merah untuk di sini ya. Karena aku pengen kamu tuh bisa kasih contoh dan kasih inspirasi untuk banyak orang. Bahwa menjadi Harley Quinn ichthyosis ya. Ya pasti sedih. Iya. Pasti minder. Iya, benar. Menjadi sindrom Down, Marfan syndrome. Itu adalah seorang istimewa. Iya sih. Gak ada yang pengen. Kamu ingin? Pasti enggak. No one pasti. Iya. Ya tapi ini kan adalah takdir kita. Dimana takdir yang tidak bisa kita hindari. Iya. Sometimes ada takdir yang bisa kita hindarin. Ada yang tidak bisa kita hindarin. Pilihan kamu ada dua seperti sekarang. Yang pertama, ya kamu menyesali hidup kamu. Kamu mengakhiri hidup kamu dengan cara bunuh diri. Atau yang kedua, kamu hadapin hidup kamu. Kamu tegakkan hidup kamu dan menjadi seperti sekarang untuk kasih inspirasi ke orang. Dan saya pikir ini sudah jalan kamu yang luar biasa banget. Mau gak mau sih harus. Karena kalau enggak aku juga gak tahu juga kan. Mau titik di mana juga bingung sebenarnya. Oke, kita skip sebentar ya. Bagi kalian semua yang pengen gabung menjadi mitranya Dr. Henny dan dapat keuntungan dari rumah aja nih. Zaman sekarang kerja itu nggak cuma dari kantor ya. Kita tuh bisa kerja dari rumah aja tuh. Atau kita bisa bantu suami kita dapat penghasilan 5-10 juta per bulan. Itu reseller loh. Belum lagi jadi agen atau dari distributor. Jadi kita bisa sesuaikan dengan modal yang kita punya nih. Caranya gampang banget. Kalian silakan jualan skincare yang viral, halal dan BPOM ini. Sampai Bang Hotman Paris aja tuh gabung jadi pemilik sahamnya Dr. Henny ya. Saking viral dan sebagus itu ya. Daripada kalian pakai yang abal-abal,
toh ada yang murah dan aman, silakan kalian pakai Dr. Hand dan gabung jadi mitra kita dengan nomor di bawah ini karena akan dibimbing dan kalian bisa dapetin penghasilan jutaan rupiah hanya dari rumah aja tuh. Ya, kapan lagi ya? Chat ke nomor di bawah ini ya. Oke, kita lanjutin nih Koko Merah. Kok, aku pengen tanya, apa sih bedanya kamu, apa yang nggak bisa kamu lakukan dibanding dengan orang lain? Aku selalu menyamain diriku sama seperti orang lain. Misalnya, dokter itu selalu bilang kamu harus jaga diri. Istilahnya lu jangan coba-coba menantang maut lah istilahnya gitu. Contoh ya, kita ke gunung misalnya. Aku selalu pengen. Misalnya gini, dia bilang nggak bisa, gue cobain. Gila. Ya lu harus hati-hati aja, jangan terlalu, lu udah tahu lu sensitif, lu jangan pakai kaos kaki yang nggak tinggi gitu. Jangan resiko seperti itu, tapi lu harus nunjukin lu bisa sampai ujung. Tapi lu sudah pernah coba? Sudah. Dan aku suka. Oke. Dan aku tipe orang yang suka ditantang. Dalam arti gini, lu bilang nggak bisa, gue coba tunjukin. Oh, oke. Tapi aku ngerti tujuan kamu bilang nggak bisa, ya lu jangan terlalu beresiko. Nanti hasilnya jong gitu. Cuman aku bakal nunjukin. Apalagi mandi di air laut? Pernah, walaupun itu perih banget. Perih. Jadi kan, jangan kan air laut, kita makan kecap aja kadang nyangkut di sini kan, ada di sela-sela kan. Itu bakal retak, perih banget. Ya udah, tahu kondisi, jangan kena ke sini. Itu makan sambal gimana makan sambal? Kebetulan gue suka sambal. Kalau sambal mungkin biasa. Kecap aja yang kadang. Kecap, garam, cuka. Oke. Jadi alkohol, waktu COVID itu aku bener-bener gak suka banget pakai hand sanitizer. Karena itu bakal perih, kering banget. Tambah pedih ya, Bener-bener kering banget. Lu udah pakai lotion setebal apa, tinggal pakai hand sanitizer tuh retak langsung. Kukunya juga sedikit berbeda ya? Iya. Jadi agak melengkung. Oh, dan tebal. Jadi kalau mau potong itu harus dilembapin dulu. Rendam air atau setelah mandi baru kita potong. Oke. Kukunya berbeda, rambutnya juga rontok. Dulu ada rambut waktu kecil. Jadi dulu itu rambutnya itu seperti film-film Shaolin. Depan botak, belakang panjang. Jadi kata papa, udah gundulin aja, mana tahu nanti bisa tumbuhnya normal. Apa tuh namanya? Kayak pada umumnya lah. Rupanya nggak ada. Tumbuh satu, gak tumbuh lagi. Tumbuh satu, nanti lepas. Tumbuh dua, lepas. Jadi kadang gue SD TK itu kadang guru TK-nya hitungin hari ini udah berapa rambut, nanti minggu depannya hari ini udah berapa gitu. Jadi lucu sih sebenarnya. Tapi ya semua itu karena lotion. Karena gak ada pori-pori ini. Oh, jadi tanpa pori-pori ya. Makanya sebenarnya mukanya glowing ya sebenarnya. Iya. Karena nggak punya pori-pori. Dan karena nggak punya pori-pori, karena di bawahnya kelenjar sebumnya nggak ada ya. Iya. Jadi nggak bisa berminyak, nggak bisa keringetan juga. Iya. Wow. Jadi kalau ditanya aku pernah ngerasain jerawat, nggak pernah. Rasanya seperti apa benar-benar aku nggak pernah kepikiran. Oke, dari semuanya apa sih kata-kata yang paling nyakitin kamu? Paling nyakitin ya, sebenarnya banyak, cuman ya lu dikatain beda, lu dikatain hantu aja pun udah sakit banget pasti. Oh iya. Dan itu waktu aku kecil, itu paling sering. Dan gua itu paling benci ya. Jadi dulu waktu sekolah itu kita masuk pagi. Kita masuk pagi jam 7 sampai jam 12.30 pergantian siswa. Itu kan kelas SD yang benar-benar kecil dari 1 sampai 6. Nah, kalau udah pergantian, gue udah paling benci. Gue udah gak suka. Karena mereka itu anak-anak yang belum ngerti tentang keadaan si orang ini. Bakal ya setiap hari lah. Setiap hari dari SMP sampai SMA berarti 6 tahun. Kita dengernya kayak, ih ngeri banget kayak gini. Itu yang paling aku gak suka sebenarnya. Jadi kalau udah ketemu anak-anak itu gue pasti menghindar. Gitu. Dikatain apa? Hantu. Iya, ngeri, teman-temannya pada kabur. Iya. Bener-bener ngeri. Itu iya. Itu bener. Jadi teman-teman pada kabur. Botak kan? Merah kan? Botak merah kan? Waktu itu masih tetap pakai topi lagi waktu itu. Jadi orang pasti aneh liatnya. Alien, apalagi Hellboy. Iya, benar. Pokoknya cari figur yang ada merahnya. Nah, itu aku semua. It's not you. Dulu ya. Tapi sekarang mereka udah jarang sih ngomong seperti itu. Mungkin di beberapa konten itu kalau di TikTok mereka gak tahu, mungkin mereka bakal nyinyirnya seperti itu. Tapi ya udah. Kamu tahu nggak? Saya juga kayak gitu loh. Tapi nggak sembarangan. Maksudnya gimana?
Oh. Aku vitiligo. Setengah kaki. Kamu bayangkan, kalau misalnya ini aku angkat ya. Saya vitiligo, setengah kaki. Saya nggak seberat kamu, tapi. Saya nggak seberat kamu. Pastinya saya aja dikena bulian ya. Yang itu menyakiti saya banget ya. Apalagi seperti koko merah pastinya. Saya vitiligo. Waktu SD kan kita pakai celana pendek ya. Iya. Jadi pasti dikatain belang. Iya. Ya, belang, aneh, freak, alien. Pasti ada itu. Rasanya seperti apa coba? Nggak enak pasti ya. Nggak enak. Iya, aku juga ngerasain itu. Padahal aku nggak ada sakit dan nggak ada bedanya dengan yang lain loh. Aku masih bisa lari seperti biasa. Ini nggak ada sakitnya sama sekali. Saya nggak punya beda kecuali cuma warna doang ada bedanya di sini. Tapi itu sangat menyakiti. Saya masih kecil kan. Iya. Itu masih. Richard yang mana tuh? Itu tuh Richard yang belang. Iya. Richard yang mana tuh? Itu tuh Richard yang seperti alien. Guru kadang bisa merah gitu. Itu aku paling benci anak kecil yang dihujat duluan. Maksudnya gini, dia itu anak kecil ini kita nggak tahu apa-apa. Kita nggak tahu ini beda atau enggak. Merah. Ya, aku paling benci waktu itu. Aku ingat siapa. Walaupun memang kita merah ya. Walaupun dia. Tapi anak kecil kan nggak tahu. Oh, aku merah, emang merahnya seperti apa? Beda banget ya sama orang lain, kita nggak ngerti. Itu. Ya kan kita masih kecil. Psikologis kita juga, mental kita juga nggak sekuat seperti yang sekarang. Iya ya kan. Kalau dikatain saya belang ya saya aja nunjukin memang saya belang. Iya. Tapi saya sukses seperti sekarang. Iya. Sekarang bangga kan, maksudnya kalau dinunjukin ke orang kan. Kalau dulu aku benar-benar pesimis banget. Aku takut banget. Tapi sekarang ya buktinya lu tahu gua kok merah kira-kira gitu. Untuk saat ini. Buktinya koko merah bisa ngasih value ke banyak orang. Iya. Dan belum tentu kalian yang ngatain bisa kasih value yang sama juga. Bener. Ya kan? Bener. Belum tentu kalian juga bisa kasih value yang sama. Lebih banyak daripada koko merah juga. Bener. Oke, kamu pakai sunscreen? Sepertinya nggak bisa. Soalnya kalau sunscreen dia bisa kering. Jadi aku pernah coba tapi nggak ngefek. Vitamin? Ada. It's okay. Iya, ada. Oke, kalau gitu aku kasih hadiah ke kamu ya. Boleh. Saya mau kasih hadiah ke kamu. Kamu boleh minum ini. Ya, aku punya white tomato ini satu ya. Ini white tomato. White tomato tuh dari tomat putih yang dari Singapura. Itu cuma tomat albino yang cuma dikembangkan di Singapura. Tomat putih ini tuh dia 7 kali glutatiannya lebih kuat daripada tomat merah. Sebenarnya ini untuk memutihkan kulit. Tapi tomat putih itu terkenal banget sebagai sunscreen alami. Jadi kayak dimakan bisa menjadi sunblock alami. Sebenarnya kayak kamu ya, yang berbahaya itu sebenarnya sinyal UV. Kamu punya kulit lebih tipis. It means UVA masuk lebih cepat ke dalam kulit kamu. UV dalam arti berarti sinar matahari. Yes. Sinar matahari kan ada 2 tuh, UVA dengan UVB. Ya. Kalau UVB ketemu dengan kamu maka akan terjadi burn, merah, nanah kayak tadi saya bilang ya. Tapi kan ada UVA juga masuk. Nah, UVA ini bisa menyebabkan kanker kulit. Dan kamu punya resiko itu lebih tinggi untuk terjadi kanker kulit. Karena kamu punya pertahanan lebih rendah daripada kulit saya. Kayak gitu punya. Artinya kamu sebenarnya harus pakai sunscreen. Wajib. Oke. Wajib. Cuma permasalahan kan kulit kamu kan sensitif ya. Iya. Sehingga kalau kamu pakai SPF yang terlalu tinggi jadinya kering. Ya. Mau nggak mau ini harus pakai natural sunscreen. Obat makan yang punya efek sebagai sunscreen alami. Tadi saya kasih. Oh, dan ini produknya. Ya, saya tadi duduk kepikir, wah ini bagus sih untuk kamu saya pikir ya, karena ada beberapa yang kekurangan kamu yang bisa dilengkapi dengan produk seperti ini. Saya kasih kamu ya nanti ya. Boleh, Oke. boleh. Kamu boleh minum setiap hari dan ini dari bahan alami. Ya, sebenarnya kalau bagi orang normal ini untuk memutihkan kulit. Kenapa memutihkan kulit? Karena dia punya sunscreen alami. Jadi kan kalau misalnya ngeblok UVB kan otomatis lebih putih kulitnya gitu kan. Iya. Tapi dia punya efek juga sebagai sunscreen alami yang bisa kamu pakai ya dia. Dan enaknya bisa dipakai jangka panjang. Saya sendiri sudah minumnya hampir 3 tahun. Oke. Dia tablet atau? Tablet, kapsul. Oke. Dan kamu nggak ada larangan Nggak ada. kapsul kan? Jadi ini just vitamin yang ada bahan alami. Jadi 100% bahan alami. Jadi kamu bisa juga untuk sakit mah juga nggak aman, hipertensi juga aman. Saya juga sudah baca di Google sebelumnya bahwa ini untuk kamu aman banget. Oke. Jadi saya sudah pelajari dulu sebelum. Thank you. Oke, sekarang kamu jadi pengusaha deh. Mau dibilang pengusaha masih merintis lah. Setelah ditolak 30 perusahaan.
bener itu bener banget. Jadi itu ditolak, orang tua sendiri pun menolak. Orang tua kan banking, ya kan. Lu udah pasti gak bisa masuk di kantor lah. Kalau lu ajukan lamaran ke aku juga, aku gak bakal terima. Karena kondisi fisik pertama. Makanya selalu berpenampilan baik di poin pertama. Berpenampilan menarik. Terus Nggak adil dunia ini ya. iya sangat gak adil, bener. Terus tapi orang tua bilang gak apa-apa, lu kan hobi menggambar, lu fokus aja menggambar arsitek. Dari SD itu, dari tahun lu harus menggambar arsitek. Jadi si anak kecil ini udah terdoktrin istilahnya. Sampai tamat SMA masuk jurusannya arsitek. Itu baru pelan-pelan sebelum tamat arsitek aku juga udah ada media istilahnya makan gitu di Medan. Itu yang membuat aku bisa dikenal di kalangan orang Medan. Oke. Baru setelah tamat baru masuk ke arsitek, baru pelan-pelan bisnisnya itu. Apa bisnis apa sekarang? Sekarang lebih ke agensi. Manajemen agensi, terus ada arsitek juga, kontraktor. Agensi apa nih? Model? Branding agency. Oh, Untuk branding agency. Untuk jadi untuk usaha-usaha pengen Iya, naikin brandnya gitu. benar. Khusus Medan doang atau all? Kalau yang branding sama arsitek ini bisa dibawa kemanapun. Tapi kalau untuk yang media makan sama office space itu di Medan. Oke. Virtual office gitu sih. Oke. Dan siapa sih yang ngubah kamu? Kalau ada satu sosok penting dalam hidup kamu yang bisa merubah kamu dari yang nggak percaya diri, pasti ya minder ya, dengan tantangan sebesar ini, dan akhirnya kamu bisa jadi seperti sekarang. Siapa sih sosok yang ngerubah dan selalu kasih semangat untuk kamu? Pertama pasti Tuhan. Aku tuh selalu curhat. Aku tuh sampai hari ini kalau ada masalah aku tetap malamnya itu curhat. Gak langsung duduk lipat tangan berdoa, enggak. Cuman langsung tetap sharing aja. Tuhan, hari ini aku kayak gini. Kayak ngomong sama temen tapi kayak deep talk gitu loh. Oke. Walaupun gak intens gitu. Itu yang selalu aku lakuin. Kedua baru orang tua. Jadi aku sama orang tua itu, kita dididik setiap hari wajib sharing. Lu pulang dari kantor, lu pulang dari mana, gimana hari ini, kita tuh wajib sharing. Jadi kayak udah, kalau gak ada mereka pasti kayak ada yang miss gitu loh. Ada yang kurang. Oke. Kamu Kristen? Ya, Kristen. Katolik? Protestan. Protestan. Oke, last nih. Koko merah. Kamu sudah pernah pacaran? Pernah. Wow. Coba cerita dong. Sebenarnya kalau pacar dulu itu, pacarku itu baik-baik rata-rata. Jadi kayak cuman mungkin Aku seneng banget kalau dia sudah ngomong rata-rata nih. Berarti banyak ya? enggak. Ternyata kamu playboy. Ada beberapa. Jadi kayak mungkin kalau orang lain lihat, orang awam lihat itu kan pasti ini paling kalau nggak mau paling materialistis gitu kan. Aku rasa enggak, selama yang aku dekat itu mereka benar-benar care sama aku, jagain aku dan gak ada malu-malunya. Cuman memang pada saat itu aku masih bandel-bandelnya yang kayak masih mau berteman lah istilahnya, gak terlalu fokus. Ya udah, aku gak mau dulu. Jadi aku benar-benar mau fokus bisnis dulu sekarang. Oke. Kapan terakhir kali pacaran berarti? Paling 3 tahun lalu, 3-4 tahun lalu. Banyak ya pacar kamu ya? Enggak lah, enggak juga. Kalau misalnya ke depan kamu berkeluarga, ada nggak sih ketakutan kamu? Ada, sangat ada. Jadi kata dokter itu, jadi gini, sebenarnya kita ada 4 bersaudara, cuman 1 meninggal, maksudnya keguguran. Kalau dia cowok, katanya bisa sama seperti aku, katanya. Cuman belum ada kepastian. Tapi yang cewek juga normal-normal. Sedangkan ada orang lain yang dia kokonya merah, adiknya cowok gak merah, yang cewek juga gak merah. Jadi ambigu sebenarnya. Terus dikatain juga kalau kamu punya keturunan, kemungkinan bisa seperti ini. Ya aku jujur siap gak siap gitu. Itu aja sih cuman. Jadi kadang aku mikirnya takut, tapi mau gimana lah, orang tua gue aja bisa ngedidik gue sampai hari ini. Gue belum tentu ngerti atau enggak, aku gak tahu sih. Kalau nanti ada wanita yang spesial yang bisa menerima kamu apa adanya, kamu akan menikah? Ya, pasti. Punya anak? Pengen pasti. Dan aku pernah dapat
pasangan yang sampai dia udah bilang, ya kalau misalnya anaknya sama seperti kamu, why not? Ya kita jalani aja. Waktu itu aku hanya terdiam. Aku sendiri belum siap, tapi kamu udah mikir sampai ke sana, mikir begitu. So, kenapa kamu tinggalin cewek seperti itu? Namanya juga waktu itu masih bandel-bandelnya istilahnya gitu loh. Oh, oke. Oke. Koko Merah, ada pesan yang kamu ingin sampaikan? Kalau pesan sih bagi aku, orang yang dari covernya kelihatan kekurangan, jangan pernah pandang sebelah mata, ya diremehkan. Karena kenapa kita gak tahu nanti 10 tahun lagi dia jadi apa. Tapi untuk orang yang berkebutuhan khusus seperti aku ini, lu memang wajib diremehkan. Kalau kamu gak diremehkan, kamu dispesialkan, gak akan ada di 10 tahun kemudian. Wow, itu kalimat baru yang harus kalian camkan. Iya, aku selalu ngomong sama orang kayak gitu. Jadi Jadi kalau kamu dispesialkan, kamu akan manja dan kamu gak akan jadi sesuatu. iya, pasti. Kamu harus direndahkan agar Benar. kamu bisa jadi lebih tinggi. Benar. Agar kamu jadi lebih survive ya. Seperti kamu hidup di hutan, pasti lebih survive daripada hidup di kota. Iya. Oke, thank you banget Koko Merah. Pesan terakhir dari saya ya. Saya, kalau kalian melihat saya orang yang sukses, orang yang hebat, seorang yang punya klinik kecantikan Athena Group, ya orang yang kalian boleh ngomong apa aja, sih sukses, kaya atau something lah ya. Saya lahir dari keluarga yang amat sangat miskin sekali. Saya punya keanehan pada kaki saya. Saya punya banyak kekurangan banget. Tapi orang yang sukses itu adalah orang yang bisa mengubah kekurangannya menjadi kelebihan. Nah, hari ini saya sudah membuktikan, dan hari ini duduk di depan saya, Koko Merah juga membuktikan dari kekurangannya, bahkan dia membuat namanya jadi Koko Merah. Iya. Luar biasa sekali. Thank you very much. Atau Kopinya mantap, manisnya mantap, harumnya berasa, dan yang paling penting manfaatnya. Tapi nggak bikin deg-degan. Ini minuman laki-laki zaman now. Enak rasanya, bisa memuaskan pasangan kalian. Gatot Kaca. Jangan tanya